Tiongkok sedang tidak baik-baik aja. Berikut nih beberapa bukti fakta Tiongkok ini lagi kewalahan dengan meledaknya kasus COVID sampai saat ini. Tiongkok lagi-lagi kewalahan besar dengan mengganasnya COVID ini. Pemandangan horor terlihat di mana-mana. Mayat yang antri untuk dikremasi. Para pasien yang sampai tidur berdampingan dengan jenazah. Rumah sakit yang kehabisan tempat buat para pasien. Tahu sendiri kan, negara tirai bambu ini sangat menutup rapat informasi baik dari luar maupun dari dalam keluar. Tapi netizen di sana itu cerdik dan mereka pun akhirnya mengekspos video-video untuk menunjukkan realita yang sesungguhnya terjadi yang coba ditutupi atau di-cover oleh pemerintah sampai saat ini. Indonesia kabar baiknya lewat Presiden Jokowi baru saja menghapus PPKM. Sudah waktunya pakem yang digaungkan selama ini belajarlah sampai ke negeri Tiongkok itu dibalik, diubah gitu ya, yaitu belajarlah sampai ke Indonesia. Tiongkok ketika awal pandemi masih bisa pamer, mereka bisa menunjukkan bahwa mereka bisa mengendalikan atau mengontrol virus ini. Bahkan mereka pamer juga menunjukkan bantuan ke luar negeri. Belakangan ini mereka akhirnya mulai kewalahan besar. Ada analisis yang menunjukkan bahwa kurangnya vaksinasi yang menyeluruh ditambah dengan kurang mumpuninya obat vaksin dari Tiongkok akhirnya membuat COVID makin liar, makin merajalena dan mengganas di sana. Tiongkok sedang tidak baik-baik aja. Berikut nih beberapa bukti fakta Tiongkok ini lagi kewalahan dengan meledaknya kasus COVID sampai saat ini. Pertama, stok obat bahkan vaksin untuk menangani COVID sampai kehabisan. Hal ini membuat Tiongkok akhirnya beralih ke obat buatan barat atau ke vaksin buatan barat, misalnya Pfizer, serta obat antiviral merek dari luar negeri pula. Padahal Tiongkok punya pabrik vaksin yang besar kan? Tapi coba ingat, awalnya Indonesia sendiri pada vaksin yang pertama itu memakai vaksin Tiongkok. Setelah itu vaksin kedua dan seterusnya booster-booster berikutnya sekarang ini memakai vaksin dari barat, yaitu Pfizer dan AstraZeneca. Ini menjadi bukti secara sahih, secara valid bahwa vaksin dari barat itu sebenarnya jauh lebih efektif. Yang kedua, rumah-rumah sakit di sana sampai penuh dan pasien itu harus antri, tidur sampai di lantai. Mengingatkan kita pada masa-masa ketika COVID Delta itu mengganas waktu lalu di negeri kita. Hal yang sama sedang terjadi di Tiongkok saat ini. Lalu yang ketiga, mayat-mayat yang dalam jumlah besar, nggak terurus, bahkan harus antri untuk dikremasi. Jadi nggak cuma pasien, jenazah pun jadi terlantar akibat mengganasnya COVID ini. Mengerikan. Memang kebijakan zero COVID dari Presiden Tiongkok yaitu Xi Jinping pada waktu lalu sudah memakan banyak korban. Lihat saja kota Shanghai dari awal tahun itu sempat di lockdown. Dan di lockdown itu bahkan berkepanjangan berbulan-bulan. Ditambah dengan menjalar ke kota-kota lainnya. Kota Shanghai gitu ya, kota yang begitu maju, kota utama di Tiongkok. Ada orang yang mengais-ngais makanan karena kelaparan hebat. Ada orang yang menyetop kendaraan di tengah jalan karena dia sangat butuh sekali makanan setelah kelaparan berminggu-minggu lamanya. Nah, itulah realita yang ada di kota Shanghai yang tidak terekspos di media. Penyebabnya apa? Yaitu karena kita udah tahu bersama gitu ya, sensor pemerintah di sana yang begitu ketat. Dan itu malah memperparah atau memperburuk keadaan. Sampai rakyatnya kelaparan dan mereka rame-rame memukul panci di seluruh kota. Ini sudah menjadi indikator, sudah menjadi indikasi pemerintah di sana sebenarnya nggak mampu untuk mengendalikan COVID ini. Akhirnya kebijakan lockdown itu pun dilonggarkan, tapi menjadi dilema atau serba salah. Dilonggarkan, ya akhirnya semakin terlihat betapa dahsyatnya COVID ini
yang benar-benar sampai sudah di luar kendali dari pemerintah serta pejabat-pejabat yang ada di sana. Dengan melonjaknya kasus COVID di Tiongkok ini, akhirnya banyak negara yang mulai was-was dan mewajibkan tes COVID bagi penumpang yang melakukan penerbangan dari Tiongkok. Negara tetangga kita saja, yaitu Malaysia, sampai ikut memberlakukan kebijakan ini. Berikut ini beberapa negara yang sudah menerapkan kebijakan tes COVID bagi penumpang dari Tiongkok. South Korean health authorities announced new travel restrictions for China. Starting Monday, anyone traveling from that country will be required to take a PCR test within 1 day of arrival. From Thursday, they must also show proof of a negative PCR test taken within 2 days or a rapid antigen test from at least 1 day before departure. Ini adalah bentuk antisipasi sekaligus mencerminkan kekhawatiran global bahwa varian baru dapat muncul dalam wabah yang sedang meledak saat ini di Tiongkok. Sayangnya, seperti kemunculan COVID di awal, yaitu di Wuhan, pemerintah Tiongkok itu nggak pernah transparan atau nggak pernah terbuka dalam memberikan informasi. Kalau Tiongkok saat ini sedang menghadapi badai COVID yang sedang ganas-ganasnya, di Indonesia malah sebaliknya. Kita bersyukur kita sudah melewati badai COVID ini. Kebijakan menghadapi COVID dari Presiden Jokowi atau pemerintah kita ini sebenarnya bisa menjadi model dan patut dicontohi oleh pemerintah Tiongkok. Walaupun ya nggak sempurna, tapi dengan kebijakan vaksinasi yang ketat dan intens, pemberlakuan kebijakan protokol kesehatan, dan bantuan bagi yang terdampak COVID itu benar-benar bisa dirasakan dan sangat menolong rakyat dan kita bisa berangsur pulih dan bangkit dari pandemi ini. Semoga pandemi di Tiongkok ini kita doakan bisa teratasi, karena dampaknya itu akan sangat besar. Apalagi negara kita punya kerjasama bisnis, kerjasama perdagangan yang sangat besar dengan Tiongkok. Nah, bisa repot kalau seperti ini. Saatnya juga Indonesia bisa kirim bantuan vaksin ke Tiongkok. Plus, tetap berjaga-jaga. Jangan sampai kendor atau terlena, karena ancaman virus ini tetap mengintai. Semoga negara kita tetap aman dan baik-baik saja untuk masuk ke tahun 2023 dan seterusnya. Amin. Oke, demikian sharing dalam video ini. Thanks for watching. God bless.